Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amia Riani dengan NIM 2114070091 akan mempresentasikan tugas Islam dan kebudayaan Minangkabau tentang keunikan adat istiadat di daerah masing-masing. Keunikan tahapan pernikahan adat Melayu di Kampung Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berikut ini suku bangsa Sumatera Barat terdiri dari 3 suku. Yang pertama, suku bangsa Minangkabau, yang kedua, suku bangsa Mentawai, yang ketiga, suku bangsa Batak Mandailing. Proses pranikah adat Melayu di Kampung Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, Batanyo. Batanyo merupakan awal dari proses terjadinya pernikahan. Batanyo akan dilakukan oleh perwakilan dari pihak pria kepada pihak wanita. Jika pihak pria merasa cocok, baik dari segi keluarga si wanita, bibit, bobot, dan sifat calon mempelai wanita. Begitu pula pihak wanita. Jika merasa cocok dengan kriteria calon mempelai pria yang Batanyo tadi, maka wanita yang ditanyo tadi sudah menjadi calon dari pria yang Batanyo ke rumah si wanita. Proses selanjutnya dilakukan dengan acara manta tando. 2. Manta tando. Manta tando dilakukan beberapa hari kemudian setelah proses Batanyo. Ada juga beberapa minggu setelah proses Batanyo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Manta tando dilakukan oleh pihak pria, yaitu dengan datang ke rumah wanita langsung dengan membawa mahar yang telah disepakati di awal ketika pihak pria Batanyo ke rumah calon mempelai wanita. Selain itu, manta tando juga dilakukan dengan memasukkan mempelai pria ke niniak mama yang ada di kampung si wanita, dengan catatan jika calon dari mempelai wanita beda kampung dengannya atau tidak satu kampung. Setelah mempelai pria masuk niniak mama, maka ia akan mendapatkan gelar dari niniak mama yang ada di kampung mempelai wanita. Dengan begitu, otomatis mempelai pria sudah masuk niniak mama di kampung mempelai wanita. Yang ketiga, pokat. Pokat adalah acara yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Baru untuk menolong supaya suksesnya acara di mempelai wanita. Pokat ialah suatu kegiatan seperti acara sumbangan berupa uang dari masyarakat. Pokat itu sendiri terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan pertama. Golongan ini dilakukan untuk masyarakat yang sudah berumah tangga, yaitu untuk suami dan istri. Biasanya pokat untuk golongan pertama ini memberikan sumbangan berupa uang yang minimalnya 25.000 sampai 100.000 per orang. Jika sudah menyumbang uang, maka masyarakat akan diberi hadiah berupa bubur kacang padi 1 orang 1 bungkus. Golongan kedua, pokat dilakukan untuk muda-mudi yang ada di kampung. Pokat muda-mudi biasanya dilakukan setelah pokat untuk golongan pertama. Pokat muda-mudi biasanya menyumbang uang sekitar 15.000 sampai 50.000 per orang. Jika sudah menyumbang, maka akan dilakukan acara makan bersama, seperti makan mie goreng, miso, kue, dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang disediakan tuan rumah. Catatan untuk acara pokat ini dilakukan dengan mengundang masyarakat. Jika pokatnya untuk golongan pertama, maka yang melakukan mengundang pokat dilakukan oleh sepasang suami istri. Jika melakukan pokat untuk muda-mudi, maka muda-mudi di kampung itu pula yang melakukan mengundang pokat. Jumlah yang mengundang pokat muda-mudi biasanya terdiri dari 10 pasang muda-mudi atau bahkan lebih. Acara pokat ini dilakukan semata-mata untuk membantu tuan rumah agar acara pernikahannya sukses. Biasanya, uang yang didapatkan dari acara pokat jika digabung acara pokat golongan pertama dan golongan kedua bisa mencapai 15 sampai 25 juta rupiah. Hal tersebut tentu saja sangat bermanfaat bagi tuan rumah karena telah membantu acara pernikahannya.
Yang keempat, ijab kabul. Acara ijab kabul biasanya dilakukan sehari sebelum acara resepsi. Misalnya acara resepsinya hari Sabtu, maka ijab kabul dilakukan pada hari Jumat, atau lebih tepatnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ijab kabul biasanya dilakukan di gua atau bisa juga dilakukan di rumah mempelai wanita. Acara ijab kabul, pihak wanita kembali ke rumahnya. Begitu pula dengan pihak pria. Setelah acara ijab kabul, pihak pria terlebih dahulu pulang kembali ke rumahnya untuk menyiapkan diri di acara resepsi pernikahan di tempat si mempelai wanita. Yang kelima, bodendang. Acara bodendang dilakukan di rumah mempelai wanita ketika malam bainai atau malam sebelum acara resepsi pernikahan. Acara bodendang dilakukan oleh orang yang biasa badendang atau pemuka seni di kampung mempelai wanita. Badendang dilakukan semalam penuh dari siap isya sampai menjelang subuh tanpa henti. Dan ketika acara bodendang, mempelai wanita juga melakukan acara bainai, yaitu memberi henna di tangan dan kakinya untuk acara resepsi pernikahan. Yang keenam, prosesi acara pernikahan atau hari H. Pada saat hari H acara pernikahan, mempelai wanita sudah siap dari ba'da subuh untuk acara resepsinya. Mempelai wanita sudah didandani seperti ala-ala pengantin dengan pakaian adat setempat. Sementara itu, mempelai pria sudah bersiap di rumah famili mempelai wanita atau masih sekampung dengan pihak wanita, lengkap dengan pakaian adat pengantin setempat. Yang ketujuh, manta marapulai ke acara pernikahan. Seperti yang terlihat pada gambar, manta marapulai ada peraturan atau ketentuannya. Jika kita lihat dengan teliti, payung yang digunakan untuk manta marapulai yang ada di gambar adalah payung dengan warna hitam. Jika payungnya warna hitam, itu berarti mempelai wanita keturunan datuk. Jika keturunan datuk, jumlah semandan untuk mengiringi marapulai berjumlah 5 orang, yang mana para semandan ini masih satu keluarga dari pihak wanita, dan urutannya mulai dari yang termuda di depan sampai yang paling tua yang ada di belakang atau di depan marapulai. Beda cerita jika mempelai wanitanya memakai payung berwarna kuning keemasan. Jika payung yang dipakai untuk manta marapulai berwarna kuning keemasan, berarti pihak mempelai wanita berasal dari keluarga keturunan Ajo atau raja di kampung itu, serta jumlah semandannya berjumlah 7 orang. Yang ke-8, ba'a pagi atau ba'a bainai. Ba'a bainai dilakukan setelah mempelai pria sampai di rumah mempelai wanita atau tempat acara resepsi. Ba'a bainai biasanya dilakukan sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Ba'a bainai ini dilakukan oleh kedua mempelai pria dan mempelai wanita, dengan mengitari kampung. Tujuan ba'a bainai ini yaitu untuk menjemput guru mengaji mempelai wanita yang mana guru tersebut masih satu kampung dengannya. Yang ke-9, acara tamat kaji atau mengaji. Acara ini dilakukan oleh kedua mempelai dengan guru mengaji yang telah dijemput tadi ketika ba'a bainai. Acara mengaji ini dilakukan dengan membaca ayat suci Al-Quran, dimulai dari kedua mempelai serta dilanjutkan oleh orang yang ada di lingkaran acara tamat kaji tersebut sampai siang hari atau sebelum sholat zuhur berlangsung. 10. Acara adat pernikahan. Adat pernikahan dilakukan sebelum ba'a potang dilakukan. Acara ini dilakukan dengan hadirnya nenek mama untuk mendoakan mempelai pria dan wanita. Sebelum itu ada proses yang dilakukan yang tampak pada gambar di atas dengan menggunting cincin yang ada di suntiang mempelai wanita dan cincin yang ada di topi mempelai pria, serta dilanjutkan dengan acara mengupah untuk mendoakan kedua mempelai. Yang 11, ba'a potang. Acara ba'a potang dilakukan setelah acara adat pernikahan selesai. Acara ini dilakukan dengan mak kedua mempelai mengitari kampung. Setelah selesai acara ba'a potang dilanjutkan dengan acara basilek yang mana kedua mempelai
duduk, dan di depannya ada orang yang bersilat diiringi dengan musik tradisional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.